Alia bangun pagi seperti biasa, jam 6 tepat. Cahaya matahari mulai menyusup melalui tirai kamar tidurnya dan suara alarm ponselnya memecah keheningan. Ia meraih ponsel itu, mematikannya, lalu bangkit dari tempat tidur. Rama, suaminya, masih mendengkur pelan di sisi sebelah. Mereka sudah menikah selama 15 tahun dan rutinitas ini sudah seperti jam yang berputar otomatis. Alia pergi ke kamar mandi, mencuci muka dengan air dingin dan melihat pantulan dirinya di cermin. Wajahnya masih segar untuk usia 38 tahun, tapi matanya terlihat lelah. Bukan lelah karena kurang tidur, tapi lelah yang datang dari dalam. Ia turun ke dapur menyiapkan sarapan untuk keluarga. Telur dadar, roti bakar, dan secangkir kopi untuk Rama. Anak-anaknya, Nadira yang berusia 10 tahun dan Arka yang 12 tahun masih tidur di kamar mereka. Alia menggoreng telur sambil memikirkan jadwal hari itu. Antar anak ke sekolah, belanja ke pasar, membersihkan rumah, dan mungkin menelpon ibunya di sore hari. Hidupnya terlihat biasa saja, seperti kebanyakan ibu rumah tangga di lingkungan perumahan mereka di pinggiran kota Jakarta. Rumah mereka tidak mewah, tapi nyaman dengan 3 kamar tidur dan halaman kecil di depan. Rama bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan distribusi barang. Gajinya cukup untuk hidup layak. Tidak ada masalah besar seperti hutang atau penyakit kronis. Tapi di balik semua itu, Alia merasa ada sesuatu yang hilang. Dulu, saat masih muda, Alia aktif di gereja. Ia ikut paduan suara setiap minggu, membantu acara sosial, dan bahkan pernah menjadi pengurus pemuda. Ibadah terasa penting baginya waktu itu. Tapi seiring waktu, setelah menikah dan punya anak, semuanya berubah. Gereja masih ia kunjungi, tapi hanya karena kebiasaan. Doa-doa yang ia ucapkan terasa seperti kata-kata kosong, dibaca dari buku tanpa benar-benar menyentuh hati. Ia merasa hidupnya seperti mesin yang terus bergerak tanpa tujuan jelas. Rutinitas harian membuatnya merasa aman, tapi juga membosankan. Kadang di malam hari, saat semua orang tidur, Alia duduk sendirian di ruang tamu dan bertanya-tanya, apakah ini saja yang ada dalam hidup? Apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar makan, tidur, dan bekerja? Pagi itu, setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Alia berjalan pulang melewati rumah tetangga. Di depan rumah nomor 12, ia melihat Safira sedang menyiram tanaman di halaman kecilnya. Safira adalah wanita berusia sekitar 40 tahun, berjilbab sederhana, dan selalu tersenyum ramah. Mereka bukan teman dekat, tapi sering bertukar sapa. Safira pindah ke lingkungan itu 2 tahun lalu bersama suami dan 2 anaknya. Suaminya bekerja sebagai guru sekolah dasar, hidup mereka tampak sederhana. Alia sering memperhatikan Safira dari jauh. Wanita itu selalu terlihat tenang, bahkan saat ada masalah. Beberapa bulan lalu, Alia mendengar dari tetangga lain bahwa suami Safira kehilangan pekerjaan karena sekolahnya tutup akibat pandemi yang masih berlanjut. Tapi Safira tidak pernah mengeluh. Ia malah membuka usaha kecil-kecilan menjual kue rumahan dan wajahnya tetap cerah. Hari itu, Alia berhenti sejenak di depan pagar Safira. "Pagi Bu Safira," sapa Alia, meski biasanya ia hanya melambaikan tangan. Safira menoleh, meletakkan selang air, dan mendekat. Mereka berbincang sebentar tentang cuaca yang mulai panas dan tanaman yang sulit tumbuh di musim kemarau. Alia merasa nyaman berbicara dengan Safira. Ada sesuatu dalam cara wanita itu bicara, pelan dan penuh perhatian, yang membuat Alia ingin mendengar lebih banyak. Safira tidak pernah memaksakan pendapat, tapi ceritanya selalu menyiratkan rasa syukur. Saat Alia pamit, Safira tiba-tiba ingat sesuatu. Ia masuk ke rumah sebentar dan kembali dengan sebuah buku kecil. "Ini hadiah kecil buat Ibu Alia," katanya sambil menyodorkan buku itu. Itu adalah buku tipis berisi terjemahan surat Al-Fatihah dari Al-Quran dengan penjelasan sederhana di sampingnya. Alia menerimanya dengan ragu. Ia bukan orang yang religius secara mendalam sekarang, dan Islam bukan agama yang ia pelajari sebelumnya. Tapi ia tidak ingin menolak hadiah itu. "Terima kasih Bu," jawabnya. Di rumah, Alia meletakkan buku itu di meja dapur dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi sepanjang hari, buku itu seperti memanggilnya. Saat anak-anak pulang sekolah dan Rama belum kembali dari kantor, Alia duduk di sofa dan membuka buku itu. Ia membaca terjemahannya pelan-pelan. Kata-katanya sederhana,
Puji-pujian kepada Tuhan, permohonan petunjuk, dan doa agar berada di jalan yang lurus. Alia tidak mengerti semuanya, tapi ada rasa hangat yang muncul di dadanya. Bukan karena bahasa yang indah, tapi karena kata-kata itu terasa seperti bicara langsung ke hatinya. Ia merasa seperti seseorang yang haus dan tiba-tiba menemukan air segar. Malam itu, setelah semua orang tidur, Alia tidak bisa tidur. Ia bangun lagi, mengambil ponselnya, dan mencari terjemahan Al-Quran di internet. Ia menemukan situs yang menyediakan terjemahan lengkap dalam bahasa Indonesia. Ia mulai membaca dari surat pertama, Al-Fatihah lagi, lalu lanjut ke surat berikutnya. Kata-katanya mengalir masuk ke pikirannya. Ada ayat tentang penciptaan manusia, tentang alam semesta, tentang kebaikan dan keburukan. Alia tidak membaca cepat, ia mengulang bagian yang membuatnya berpikir. Misalnya ayat yang bicara tentang hati yang tenang ketika mengingat Tuhan. Itu persis yang ia rasakan sekarang. Hidupnya yang kosong tiba-tiba terasa mulai terisi. Hari-hari berikutnya, Alia melanjutkan kebiasaan baru ini. Setiap pagi, setelah anak-anak berangkat sekolah, ia duduk di ruang tamu dengan ponselnya. Ia membaca 1 atau 2 surat setiap hari, tidak buru-buru. Kadang ia mencatat ayat yang menyentuh hatinya di buku catatan kecil. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan Rama. Ini seperti rahasia pribadi yang membuatnya merasa hidup lagi. Safira sesekali bertemu dengannya di depan rumah, dan Alia bertanya hal-hal kecil tentang buku itu. Safira menjawab dengan sederhana, tanpa memaksa Alia untuk lebih dalam. Tapi jawaban itu membuat Alia semakin penasaran. Ia mulai memperhatikan bagaimana Safira hidup. Bangun pagi untuk sholat, membaca doa sebelum makan, dan tetap sabar meski hari-harinya tidak selalu mudah. Semakin banyak Alia membaca, semakin dalam ia merasakan perubahan. Rutinitas harian yang dulu membosankan, sekarang terasa lebih ringan. Ia lebih sabar menghadapi anak-anak yang kadang rewel, lebih tenang saat Rama pulang lelah dari kantor. Tapi yang paling besar adalah perasaan kosong itu mulai hilang. Alia merasa seperti sedang berjalan di gurun yang panas dan tiba-tiba menemukan oasis. Ayat-ayat itu bukan sekedar kata, tapi seperti petunjuk yang ia cari selama ini. Suatu malam, sekitar 2 bulan setelah menerima buku dari Safira, Alia duduk sendirian di kamar. Rama sudah tidur, anak-anak juga. Ia membaca surat yang bicara tentang pertobatan dan kembali ke jalan yang benar. Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena sedih atas masa lalu, tapi karena rasa syukur yang mendadak. Ia merasa seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Hatinya penuh dan ia tahu apa yang harus dilakukan. Alia pergi ke kamar mandi, menutup pintu pelan agar tidak membangunkan siapapun. Di sana, dengan suara bisik yang hanya ia dengar sendiri, ia mengucapkan kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan mantap, meski tangannya gemetar. Setelah itu, ia mencuci muka lagi, melihat cermin, dan tersenyum. Wajahnya sama, tapi matanya sekarang bersinar. Keesokan harinya, hidup Alia berlanjut seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, membersihkan rumah. Tapi di dalam, semuanya berbeda. Ia merasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rahasia ini ia simpan sendiri untuk sementara. Ia tidak tahu bagaimana memberitahu Rama atau keluarga besarnya. Yang ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan hatinya sekarang punya arah. Alia mulai mencari lebih banyak informasi. Ia membaca artikel tentang Islam di internet, menonton video singkat tentang sejarah Nabi Muhammad. Semuanya ia lakukan diam-diam di waktu luang. Safira menjadi teman yang ia hubungi sesekali, bertanya tentang hal-hal dasar seperti cara sholat atau arti ayat tertentu. Safira selalu menjawab dengan sabar, tanpa menekan. Alia merasa beruntung punya tetangga seperti itu. Seiring waktu, perubahan kecil mulai terlihat. Alia lebih sering tersenyum, lebih jarang marah atas hal kecil. Rama memperhatikan, tapi ia pikir itu hanya karena Alia sedang bahagia. Anak-anak juga merasakan. Nadira bahkan bilang ibunya sekarang lebih asyik bermain bersama mereka. Tapi di balik itu, Alia tahu ada retakan yang tak terlihat mulai muncul. Retakan antara hidup lama dan yang baru.
Ia tidak tahu bagaimana retakan itu akan berkembang, tapi untuk sekarang, ia menikmati kedamaian yang baru ditemukannya. Hari demi hari berlalu, dan Alia semakin dalam menyelami bacaan-bacaannya. Ia membeli buku terjemahan Al-Quran lengkap, menyimpannya di laci meja samping tempat tidur. Setiap malam, sebelum tidur, ia membaca beberapa ayat. Itu menjadi rutinitas yang membuatnya tidur nyenyak. Kadang ia membayangkan bagaimana jika Rama tahu. Apakah ia akan marah atau justru ikut penasaran? Alia tidak buru-buru, ia biarkan semuanya mengalir alami. Pada akhirnya, babak baru dalam hidup Alia ini seperti benih yang ditanam diam-diam. Ia tumbuh pelan tapi kuat, dan suatu hari nanti benih itu akan mekar, membawa perubahan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari demi hari berlalu, dan Alia semakin dalam menyelami bacaan-bacaannya. Ia membeli buku terjemahan Al-Quran lengkap, menyimpannya di laci meja samping tempat tidur. Setiap malam sebelum tidur, ia membaca beberapa ayat. Itu menjadi rutinitas yang membuatnya tidur nyenyak. Kadang ia membayangkan bagaimana jika Rama tahu. Apakah ia akan marah atau justru ikut penasaran? Alia tidak buru-buru, ia biarkan semuanya mengalir alami. Pada akhirnya, babak baru dalam hidup Alia ini seperti benih yang ditanam diam-diam. Ia tumbuh pelan tapi kuat, dan suatu hari nanti benih itu akan mekar, membawa perubahan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Beberapa minggu setelah Alia mengucapkan syahadat sendirian di kamar mandi, perubahan kecil mulai terlihat oleh orang-orang terdekatnya. Ia tetap menjalani rutinitas yang sama, bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar Nadira dan Arka ke sekolah, mencuci piring, menyapu rumah. Tapi cara dia melakukan semuanya berbeda. Gerakannya lebih tenang, wajahnya lebih sering tersenyum tanpa alasan jelas, dan nada bicaranya lebih lembut. Kalau dulu Nadira menumpahkan susu di meja, Alia langsung mengomel. Sekarang ia hanya mengambil lap, mengelap sambil mengusap kepala anaknya. Arka yang sering lupa membawa bekal juga tidak lagi dimarahi panjang lebar. Alia hanya mengingatkan sekali, lalu menyiapkan bekal cadangan tanpa banyak kata. Rama memperhatikan perubahan itu. Awalnya ia senang. Istrinya yang dulu kadang mudah kesal, sekarang jauh lebih sabar. Tapi lama-lama, kebahagiaan itu berubah jadi rasa curiga. Rama bukan orang yang suka bertanya langsung. Ia lebih suka mengamati dulu, mencari tahu sendiri. Di kantor ia masih sama, tegas, disiplin, dan tidak suka kalau ada yang melanggar aturan. Di rumah, ia ingin semuanya berjalan sesuai rencana yang sudah ia buat sejak lama. Keluarganya harus tetap seperti dulu. Perayaan Natal setiap tahun, arisan keluarga besar dengan makanan non-halal, dan acara reuni tahunan di rumah orang tua mereka di Bandung. Perubahan kecil yang tidak bisa ia kendalikan membuatnya gelisah. Pertanda pertama muncul saat ada acara ulang tahun keponakan di rumah kakak Rama. Biasanya Alia ikut minum anggur merah sedikit-sedikit sambil mengobrol dengan ipar-ipar. Kali ini ia menolak dengan halus. "Aku lagi gak enak badan aja mas," katanya sambil tersenyum. Rama mengangguk, tapi dalam hati ia mencatat. 2 minggu kemudian, saat makan malam di restoran bersama teman kantor Rama, Alia memesan ayam bakar, tapi memastikan dulu ke pelayan bahwa ayamnya halal. Rama mendengar, tapi pura-pura tidak peduli. Ia mulai merasa ada yang disembunyikan darinya. Kecurigaan itu semakin kuat ketika Rama melihat Alia sering memegang ponsel lebih lama dari biasanya. Kalau dulu Alia cuma buka Instagram atau WhatsApp grup sekolah, sekarang ia sering membuka aplikasi yang layarnya penuh tulisan Arab dan terjemahan di bawahnya. Rama pernah melirik dari belakang saat Alia duduk di sofa. Ia melihat kata Al-Quran di bagian atas aplikasi itu. Tapi saat itu ia belum bertanya apa-apa. Malam yang mengubah segalanya terjadi pada hari Jumat biasa. Rama pulang lebih awal karena rapat dibatalkan. Ia masuk rumah tanpa suara, meletakkan tas di ruang tamu, lalu mendengar suara Alia di dapur. Alia sedang mencuci piring sambil mendengarkan sesuatu lewat earphone. Rama mendekat pelan, melihat ponsel Alia tergeletak di meja dapur. Layarnya masih menyala. Aplikasi Al-Quran terbuka di surat Al-Baqarah ayat 152. "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu." Rama merasa seperti disambar petir. Ia mengambil ponsel itu, menggulir sedikit dan melihat riwayat bacaan Alia. Puluhan surat sudah dibaca, banyak ayat ditandai dengan warna kuning.
Ada folder khusus berjudul Doa Sehari-hari. Rama meletakkan ponsel itu kembali persis seperti semula, lalu masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Wajahnya datar, tapi dadanya panas. Malam itu, saat makan malam bersama, suasana terasa berbeda. Nadira dan Arka bercerita tentang kegiatan sekolah mereka, tapi Rama hanya mengangguk pendek-pendek. Alia menyadari suaminya lebih diam dari biasanya. Setelah anak-anak selesai makan dan pergi ke kamar masing-masing, Rama akhirnya membuka suara. Ia tidak berteriak, suaranya justru datar dan dingin. Itulah yang membuat Alia langsung tahu ada sesuatu yang salah. "Ponselmu tadi ketinggalan di dapur," kata Rama sambil menatap piring kosong di depannya. "Aku lihat aplikasinya." Alia langsung diam. Ia tahu saat ini pasti datang, tapi tidak menyangka secepat ini. Ia meletakkan sendoknya perlahan. "Iya mas, aku lagi baca Al-Quran terjemahan," jawabnya jujur, suaranya tetap tenang. Rama mengangkat kepala, matanya tajam. "Sejak kapan?" "Beberapa bulan ini." "Kenapa nggak bilang dari awal?" Alia menarik napas panjang. "Aku takut kamu marah. Aku juga nggak nyangka bakal sejauh ini. Awalnya cuma penasaran." Rama tertawa kecil, tapi bukan tawa yang lucu. "Penasaran? Kamu pindah agama diam-diam, terus bilang cuma penasaran?" Alia menggeleng pelan. "Aku nggak pindah agama diam-diam. Aku cuma lagi mencari. Dan aku menemukan sesuatu yang bikin aku tenang, mas. Aku nggak pernah merasa setenang ini sebelumnya." Rama mengepalkan tangan di bawah meja. "Kamu tahu keluargaku gimana? Kamu tahu orang tuaku, kakak-kakakku. Kalau mereka tahu, apa kata mereka? Kamu pikir aku bisa diam aja kalau istriku tiba-tiba jadi orang lain?" Alia tetap tenang. "Aku nggak jadi orang lain. Aku masih Alia yang sama. Cuma hatiku sekarang lebih tenang." Rama berdiri tiba-tiba. Kursinya bergeser keras. "Kamu nggak ngerti. Ini bukan cuma soal kamu. Ini soal keluarga kita. Anak-anak kita. Kamu pikir mereka bakal ngerti kalau ibunya tiba-tiba nggak mau ikut Natalan lagi? Nggak mau makan babi lagi?" Alia tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Rama dengan mata yang penuh pengertian, bukan membela diri. Itu justru membuat Rama semakin kesal. Ia merasa seperti sedang berbicara pada tembok yang tidak bisa ditembus. Sejak malam itu, rumah mereka berubah. Rama tidak lagi marah terang-terangan. Ia lebih memilih diam yang berat. Pagi hari ia tetap berangkat kerja seperti biasa, tapi tidak lagi mencium pipi Alia sebelum pergi. Malam hari ia tidur membelakangi istrinya. Percakapan mereka hanya seputar kebutuhan sehari-hari. Mau makan apa malam ini? Atau Arka butuh buku baru. Tidak ada lagi obrolan ringan tentang hari mereka. Alia tetap sabar. Ia tidak membantah, tidak memaksa Rama untuk mengerti. Ia tetap memasak makanan kesukaan Rama, tetap menyiapkan baju kerja suaminya, tetap mengantar anak-anak ke sekolah. Tapi di dalam hatinya, ia berdoa setiap hari agar Rama diberi kemudahan untuk memahami. Anak-anak mulai merasakan ada yang salah. Nadira pernah bertanya, "Mama sama papa lagi berantem ya?" Alia hanya tersenyum dan menggeleng. Arka yang lebih pendiam, mulai lebih sering mengunci diri di kamar setelah pulang sekolah. Rumah yang dulu penuh tawa sekarang sering hening. Rama mulai mencari tahu sendiri. Di kantor, saat jam istirahat, ia membuka ponsel dan mencari artikel tentang orang yang pindah agama. Ia membaca cerita-cerita negatif, keluarga yang pecah, anak yang bingung, suami yang ditinggalkan. Semakin banyak ia baca, semakin besar ketakutannya. Ia merasa Alia telah mengkhianatinya. Bagi Rama, pernikahan itu adalah tim. Keputusan besar harus dibicarakan bersama. Tapi Alia memilih jalan sendiri tanpa memberitahu dia lebih dulu. 1 minggu setelah pertengkaran pertama, Rama menemukan buku terjemahan Al-Quran yang disembunyikan Alia di laci meja rias. Ia mengambilnya, membukanya sebentar, lalu melempar buku itu kembali ke laci dengan keras. Ia tidak mau membaca. Baginya, membaca sama dengan mengalah. Malam-malam berikutnya, Rama sering duduk sendirian di ruang tamu sampai larut. Televisi menyala tapi ia tidak benar-benar menonton. Pikirannya penuh. Ia takut kehilangan kendali atas keluarganya, takut dicap lemah oleh keluarga besarnya, takut anak-anaknya nanti ikut-ikutan ibunya. Tapi di balik semua ketakutan itu, ada satu pertanyaan kecil yang mulai muncul.
Kenapa Alia bisa begitu tenang di tengah semua ini? Rumah mereka sekarang seperti medan perang yang sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada lempar piring. Hanya hening yang menusuk dan jarak yang semakin lebar di antara dua orang yang dulu sangat saling mencintai. Hampir 2 bulan setelah rahasia Alia pecah, rumah mereka masih terasa dingin. Rama tetap pergi kerja pagi dan pulang malam, tapi jarang bicara lebih dari 5 kalimat sehari. Alia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, masak, cuci, antar jemput anak. Tapi senyumnya sekarang lebih sering dipaksakan di depan Nadira dan Arka. Anak-anak sudah mulai terbiasa dengan suasana tegang. Mereka tidak lagi bercerita panjang lebar di meja makan, takut orang tuanya tiba-tiba diam atau saling menatap tajam. Rama semakin menarik diri. Ia mulai pulang lebih larut dengan alasan lembur, padahal kadang hanya duduk di warung kopi dekat kantor sambil melamun. Di kantor ia masih bisa berpura-pura biasa saja, tapi begitu masuk mobil sendirian, wajahnya langsung muram. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Setiap kali melihat Alia yang tetap tenang, ia malah semakin kesal. Baginya, ketenangan Alia terasa seperti tantangan. Lihat, aku sudah menemukan yang benar, kamu masih salah. Alia sendiri tidak membalas sikap dingin itu. Ia tetap bangun lebih pagi, sholat subuh sendirian di sudut ruang tengah, lalu menyiapkan sarapan. Ia tidak lagi membaca Al-Quran di tempat terbuka, takut Rama semakin marah. Semua dilakukan diam-diam. Tapi ketenangan itu bukan pura-pura. Setiap kali hatinya gelisah karena sikap Rama, ia hanya membaca doa pendek dalam hati. Dan entah bagaimana, dadanya langsung jadi ringan lagi. Titik balik datang pada hari Selasa yang cerah. Nadira pulang sekolah dengan tangan kanan terluka. Bukan parah, hanya luka lecet panjang di telapak tangan dan sedikit di lengan karena jatuh dari sepeda saat bermain di halaman sekolah. Tapi bagi anak 10 tahun, darah yang mengucur membuatnya menangis kencang. Guru langsung menelpon Alia. Alia yang sedang menyetrika buru-buru matikan setrika, ambil kunci motor dan langsung meluncur ke sekolah. Saat tiba di ruang UKS, Nadira masih menangis pelan sambil memegang tangannya yang dibalut kasa sementara. Begitu melihat ibunya, Nadira langsung lari memeluk. Alia memeluk anaknya erat, lalu duduk di kursi, membuka balutan perlahan untuk melihat lukanya. Darah masih mengalir sedikit, tapi tidak dalam. Alia tetap tenang. Ia mengambil tisu basah dari tasnya, membersihkan luka perlahan, lalu mengambil botol kecil minyak kayu putih dan membalut ulang dengan kain bersih yang dibawa guru. Nadira masih sesenggukan. Alia mengusap kepala anaknya pelan, lalu tanpa sadar mulai membaca doa yang biasa ia baca untuk perlindungan, ayat kursi. Dengan suara pelan hampir seperti bisikan. Tangan kirinya terus mengusap kepala Nadira berirama. Ajaibnya, dalam hitungan menit, tangis Nadira berubah jadi isakan kecil, lalu berhenti sama sekali. Anak itu bahkan tersenyum tipis dan berkata, "Mama, lagi dong baca doanya, enak di hati." Alia tersenyum, mengulang lagi doa itu, sampai Nadira benar-benar tenang. Guru yang mengantar terheran-heran melihat perubahan cepat itu. Biasanya anak yang luka seperti itu, masih rewel sampai dijemput orang tua dan dibawa pulang. Saat Alia menggendong Nadira naik motor pulang, Rama sudah mendapat telepon dari sekolah juga. Ia langsung keluar kantor, naik mobil dan nyalakan GPS ke rumah. Di jalan ia gelisah, pikirannya langsung buruk. Bagaimana kalau lukanya parah? Bagaimana kalau perlu dijahit? Ia ngebut melewati kemacetan sore. Ketika sampai rumah, Rama melihat Alia sedang duduk di sofa ruang tamu bersama Nadira yang sudah tertidur di pangkuannya. Luka di tangan anaknya sudah dibalut rapi, wajah Nadira damai. Alia menatap Rama dengan mata lelah tapi tenang, lalu mengangkat jari telunjuk ke bibir, memberi isyarat agar Rama tidak berisik. Rama berdiri di ambang pintu beberapa detik, menatap pemandangan itu. Istrinya yang dulu mudah panik kalau anak sakit, sekarang terlihat seperti benteng yang tak tergoyahkan. Nadira yang biasanya takut darah dan rewel berjam-jam, sekarang tidur nyenyak dengan senyum kecil di bibir. Rama berasa ada yang aneh. Ia masuk pelan, duduk di kursi sebelah, dan bertanya dengan suara rendah, "Gimana kejadiannya?" Alia menjelaskan singkat, jatuh dari sepeda, luka lecet, sudah dibersihkan, tidak perlu jahit. Rama mengangguk,
tapi matanya terus tertuju pada tangan Alia yang masih mengusap kepala Nadira pelan. Gerakan itu terlihat begitu alami, penuh kasih, tapi ada kekuatan di baliknya yang tidak bisa Rama jelaskan. Malam itu, setelah Nadira dibawa ke kamar dan Arka sudah tidur, Rama duduk sendirian di ruang tamu. Lampu hanya satu yang menyala, lampu baca kecil di sudut. Pikirannya penuh. Ia masih marah pada Alia, masih merasa dikhianati. Tapi gambar Nadira yang tenang di pangkuan ibunya terus muncul di kepalanya. Ia ingat betul, dulu saat Arka kecil demam tinggi, Alia panik sampai nangis-nangis sendiri di kamar mandi. Sekarang, ia seperti orang lain. Rama menoleh ke arah kamar. Ia tahu di laci meja rias Alia masih ada buku Al-Quran yang pernah ia temukan. Sudah 2 bulan ia menghindari buku itu, bahkan tidak mau melihat sampulnya. Tapi malam ini, rasa penasaran yang selama ini ia tekan mulai muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Rumah sudah sunyi, jam di dinding menunjukkan pukul 11 lewat. Rama bangkit pelan, masuk kamar, membuka laci meja rias Alia tanpa suara, dan mengambil buku itu. Ia kembali ke ruang tamu, duduk di sofa yang sama, dan membuka buku itu secara acak. Jarinya berhenti di surat Al-Ankabut ayat 2-3. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Rama membaca terjemahannya pelan, dadanya seperti ditusuk. Ia melanjutkan membaca ayat-ayat berikutnya tentang orang-orang yang sombong menolak kebenaran karena takut kehilangan kedudukan, tentang hati yang tertutup karena ego. Setiap kalimat terasa seperti ditulis khusus untuknya malam ini. Ia merasa ayat-ayat itu sedang berbicara langsung ke dalam hatinya, menyingkap semua alasan yang selama ini ia pakai untuk membenci perubahan Alia. Ia menutup buku itu, tapi kata-kata itu tidak mau pergi. Malam semakin larut, tapi Rama masih duduk di situ, memandang lampu kecil yang menyala. Untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, amarahnya bercampur dengan rasa takut yang lain. Takut kalau selama ini, ia salah menilai sesuatu yang sangat penting. Keesokan paginya, Rama berangkat kerja seperti biasa. Tapi di dalam mobil, ia tidak lagi memasang musik keras untuk mengusir pikiran. Ia diam saja, membiarkan ayat-ayat yang dibaca semalam terus berputar di kepalanya. Di kantor, ia tetap bekerja, tapi konsentrasinya sering buyar. Saat jam makan siang, ia tidak ikut teman-temannya ke kantin. Ia duduk sendirian di mobil, membuka aplikasi Al-Quran di ponselnya, dan membaca lagi beberapa ayat yang sama. Malam harinya, ketika pulang, Rama melihat Alia sedang membantu Nadira mengerjakan PR di meja makan. Luka di tangan Nadira sudah mulai kering. Anak itu tertawa kecil saat Alia menggodanya. Rama berdiri di pintu beberapa detik, memperhatikan. Ia masih belum mau bicara banyak, tapi ada sesuatu di matanya yang mulai berubah. Bukan lagi kemarahan murni, tapi campuran bingung, penasaran, dan sedikit rasa bersalah yang baru muncul. Malam itu, setelah semua tidur, Rama kembali mengambil buku Al-Quran dari laci. Ia tidak membaca banyak, hanya beberapa ayat lagi, tapi cukup untuk membuat hatinya bergoyang lebih keras dari sebelumnya. Retakan yang dulu hanya ada di hati Alia, sekarang mulai muncul juga di hati Rama. Dan luka kecil di tangan Nadira, tanpa disengaja, menjadi jalan pertama yang membuka celah itu. Sejak malam membaca Al-Quran untuk pertama kalinya, Rama tidak lagi sama. Di luar, ia masih terlihat seperti biasa, berangkat kerja tepat waktu, bicara tegas di rapat, pulang malam dengan alasan macet. Tapi di dalam, ada perang besar yang tidak ada yang tahu. Setiap kali ia melihat Alia yang tetap tenang meski diperlakukan dingin, ia merasa semakin kecil. Alia tidak pernah membalas dengan kasar, tidak pernah memamerkan agama barunya, tidak pernah memaksa Rama untuk ikut. Ia hanya menjalani hari-harinya dengan sabar, sholat sendirian di sudut rumah saat semua orang tidur, dan tetap memasak makanan kesukaan Rama meski suaminya jarang mengucapkan terima kasih. Rama mulai membaca Al-Quran secara rutin, tapi tetap diam-diam. Setelah keluarga tidur, ia duduk di ruang tamu dengan lampu kecil, membuka aplikasi di ponselnya. Ia tidak membaca banyak, kadang hanya 5 atau 10 ayat setiap malam, tapi setiap ayat terasa berat.
Ada malam ia membaca tentang orang-orang yang menolak kebenaran karena gengsi. Ada malam ia membaca tentang rahmat Allah yang luas bagi orang yang kembali. Setiap kali selesai membaca, ia menatap layar ponsel lama sekali, lalu menghela napas panjang. Ia belum siap mengakui apapun, tapi ia juga tidak bisa berhenti membaca. Pernah sekali, Rama mencoba berhenti. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa ini hanya fase, bahwa ia cukup membaca beberapa kali untuk membuktikan bahwa tidak ada yang istimewa. Ia hapus aplikasi Al-Quran dari ponselnya, lalu tidur dengan perasaan lega. Tapi keesokan harinya, sepanjang hari di kantor ia gelisah. Dadanya sesak tanpa sebab, pikirannya kosong, dan setiap kali ingat ayat yang pernah dibaca, ada rasa rindu yang aneh. Malam itu juga ia pasang lagi aplikasinya, membaca lebih lama dari biasanya. Sejak saat itu, ia tahu, ini bukan lagi sekadar penasaran. Alia tidak tahu apa yang terjadi pada suaminya. Ia hanya melihat Rama masih dingin, masih jarang bicara, masih tidur membelakang. Tapi ia tetap sabar. Setiap kali hati Alia hampir kesal karena sikap Rama, ia ingat ayat tentang sabar dan doa untuk pasangan. Ia tidak pernah berdoa agar Rama dipaksa berubah. Ia hanya berdoa agar Rama diberi hidayah dengan cara yang paling indah baginya. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Alia bangun untuk sholat tahajud. Ia sering melakukannya sejak memeluk Islam, karena malam terasa lebih tenang untuk bicara dengan Allah. Ia keluar kamar pelan-pelan agar tidak membangunkan Rama, lalu menuju ruang tengah yang gelap. Ia ambil sajadah kecil dari lemari, gelar di lantai, lalu mulai sholat. Gerakannya pelan, khusyuk, tanpa suara. Setelah sholat, ia duduk lagi di sajadah, tangan terangkat, berdoa panjang untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk Rama. Rama sebenarnya tidak tidur nyenyak malam itu. Ia terbangun saat mendengar pintu kamar dibuka pelan. Ia pura-pura tidur, tapi matanya sedikit terbuka. Ia melihat Alia keluar kamar dengan langkah ringan, lalu menghilang ke ruang tengah. Rasa penasaran membuatnya bangkit pelan. Ia berjalan tanpa suara menuju pintu kamar, mengintip dari celah yang sedikit terbuka. Dari situ ia melihat Alia sedang sujud. Tidak ada suara tangisan, tidak ada gerakan berlebihan. Hanya seorang wanita biasa yang menundukkan kepala sampai ke lantai lama sekali. Lalu Alia duduk lagi, tangannya terangkat, bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Rama tidak tahu apa yang didoakan, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang berat di udara. Ada ketenangan yang sangat dalam di sana, ketenangan yang selama ini ia cari, tapi tidak pernah temukan dimanapun. Tidak di uang, tidak di jabatan, tidak di pujian orang lain. Rama berdiri di balik pintu itu mungkin 10 menit. Ia tidak bergerak, dadanya sesak, tapi bukan sesak karena marah. Sesak karena ia baru sadar betapa tingginya posisi yang selama ini ia lawan. Ia melihat istrinya yang dulu ia anggap lemah karena hanya ibu rumah tangga, sekarang terlihat jauh lebih kuat darinya. Bukan kuat secara fisik, tapi kuat dari dalam. Kuat karena ia sudah menyerahkan segalanya kepada yang lebih besar darinya. Air mata Rama jatuh tanpa suara. Ia cepat-cepat mengusap wajahnya takut ketahuan. Ia kembali ke kamar, berbaring di tempat tidur, tapi matanya tidak bisa terpejam lagi sampai subuh. Malam itu ia tidak membaca Al-Quran lagi. Ia hanya berbaring menatap langit-langit kamar, merasa seperti orang yang baru saja kalah dalam pertarungan yang bahkan tidak ia sadari sedang berlangsung. Keesokan paginya, Rama berangkat kerja seperti biasa. Tapi di kantor ia sering melamun. Teman sekantornya mengajak makan siang, ia menolak. Ia duduk sendirian di mobil, memandang jalanan ramai di luar. Ia ingat betul bagaimana dulu ia bangga dengan hidupnya. Rumah bagus, anak pintar, istri cantik, karir stabil. Tapi sekarang semua itu terasa kosong. Ia sadar, selama ini ia mengira kekuatan itu ada di tangannya sendiri. Ia yang mengatur keluarga, ia yang menentukan arah. Tapi malam tadi, ia melihat kekuatan yang jauh lebih besar, dan ia bukan apa-apa di depan kekuatan itu. Malam berikutnya, Rama kembali membaca Al-Quran. Kali ini, ia membaca surat Ar-Rahman. Ayat demi ayat tentang nikmat Allah yang tak terhitung membuat dadanya bergetar. Ketika sampai pada ayat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ia berhenti. Ia ulang ayat itu berkali-kali dalam hati.
Ia ingat betapa sering ia mengeluh kalau macet, kalau bonus telat, kalau anak-anak berisik. Ia ingat betapa sering ia merasa hidupnya kurang, padahal nikmat sudah diberikan begitu banyak. Beberapa hari berikutnya, Rama mulai berubah kecil-kecil tanpa disadari. Ia tidak lagi pulang terlalu larut, ia mulai makan malam bersama keluarga lagi, meski masih pendiam. Saat Alia menyodorkan piring, ia mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih. Saat Nadira menunjukkan gambarnya di sekolah, ia tersenyum tipis. Arka yang biasanya takut mendekat, sekarang mulai berani bercanda lagi dengan ayahnya. Alia memperhatikan perubahan itu. Ia tidak bertanya apa-apa, tapi hatinya lega. Ia tahu perubahan kecil ini tidak datang begitu saja. Ia terus berdoa setiap malam, memohon agar Rama diberi jalan yang paling lembut. 1 minggu setelah malam ia melihat Alia sholat tahajud, Rama sudah tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tapi ia masih takut. Takut keluarganya besar mengejek, takut teman kantor menganggapnya lemah, takut identitas yang ia bangun selama puluhan tahun runtuh. Tapi setiap kali ketakutan itu datang, ia ingat sujud Alia malam itu. Ia ingat ketenangan yang terpancar dari wajah istrinya. Dan ketakutan itu perlahan kalah. Malam itu, setelah Alia dan anak-anak tidur, Rama duduk lagi di ruang tamu. Ia buka ponsel, cari video tentang syahadat. Ia tonton berulang-ulang, tangannya gemetar. Ia belum siap mengucapkan, tapi ia tahu hatinya sudah hampir sampai di garis akhir. Di dalam kamar, Alia tertidur dengan tenang. Ia tidak tahu bahwa suaminya sedang bertarung habis-habisan di ruang sebelah. Ia hanya tahu satu hal, Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang sedang mencari. Dan di antara hening malam, hati Rama mulai terbuka lebar-lebar, siap menerima cahaya yang selama ini ia tolak. Pagi itu, rumah masih terasa sama seperti biasa. Alia bangun subuh, sholat sendirian, lalu menyiapkan sarapan. Rama berangkat kerja, Nadira dan Arka berangkat sekolah. Tapi di dalam hati Rama, sesuatu sudah bergerak sangat cepat. Ia tidak lagi membaca Al-Quran hanya malam hari. Di kantor, saat jam istirahat, ia sering mengunci diri di ruang kepala divisi, membuka aplikasi di ponsel, dan membaca beberapa ayat sambil menatap jendela. Ia tidak lagi takut ketahuan teman kerja. Ia hanya ingin terus mengisi hatinya yang sekarang terasa sangat lapar. Malam hari, setelah anak-anak tidur, Rama mulai duduk lebih lama di ruang tamu. Ia tidak lagi membaca sambil gelisah, ia membaca dengan tenang, kadang tersenyum kecil saat menemukan ayat yang membuatnya merasa, ini untuk aku. Alia tetap tidak tahu. Ia hanya melihat suaminya mulai pulang lebih awal, mulai makan malam bersama lagi, mulai bertanya hal-hal kecil pada anak-anak. Bagi Alia, itu sudah cukup. Ia tidak pernah menagih, tidak pernah bertanya kapan kamu ikut. Ia hanya bersyukur setiap kali melihat Rama, tidak lagi memasang wajah dingin. Satu malam, setelah sholat Isya, Rama duduk di samping Alia di sofa ruang tamu. Televisi menyala, tapi suaranya kecil. Rama memandang lantai beberapa saat, lalu akhirnya membuka mulut. Ia tidak memandang Alia langsung, ia hanya berkata pelan bahwa ia ingin belajar lebih dalam. Ia tidak bilang, aku mau masuk Islam. Ia hanya bilang ia ingin mengerti lebih banyak, ingin membaca bersama. Ingin bertanya kalau ada yang tidak paham. Suaranya datar, tapi tangannya sedikit gemetar. Alia tidak melonjak kegirangan. Ia tidak menangis dramatis. Ia hanya mengangguk, tersenyum kecil, dan menjawab bahwa ia siap kapan saja Rama mau mulai. Malam itu juga mereka buka Al-Quran bersama untuk pertama kalinya. Rama yang memilih surat. Ia pilih surat Al-Ikhlas yang pendek tapi sudah sering ia baca sendiri. Alia membaca ayatnya pelan, lalu membaca terjemahannya. Rama mendengarkan, kadang mengangguk, kadang bertanya hal kecil seperti, maksudnya ini apa ya? Mereka tidak buru-buru. Satu surat selesai, mereka tutup buku lalu tidur. Sejak malam itu, belajar bersama jadi rutinitas baru. Tidak setiap hari, tapi 3 atau 4 kali seminggu. Setelah anak-anak tidur, mereka duduk di meja makan atau di sofa, buka Al-Quran, baca 1 atau 2 halaman, lalu bahas. Kadang Rama yang baca, kadang Alia. Kadang mereka diam lama hanya karena 1 ayat yang terlalu dalam.
Tidak ada yang memaksa, tidak ada target harus selesai berapa juz. Mereka hanya menikmati prosesnya. Nadira dan Arka mulai memperhatikan. Awalnya mereka cuma lewat, melihat orang tua mereka duduk berdua dengan buku tebal di meja. Lalu suatu malam, Nadira duduk di lantai dekat mereka. Pura-pura main ponsel tapi sebenarnya mendengarkan. Arka juga mulai ikut duduk. Awalnya cuma sebentar, lalu semakin lama. Mereka tidak ikut baca, tapi mereka suka suasana tenang yang sekarang ada di rumah. Rumah yang dulu dingin sekarang terasa hangat lagi. Beberapa minggu berlalu, Rama semakin dalam membaca. Ia mulai mencari video ceramah di YouTube saat istirahat kantor. Ia mulai memperhatikan makanan yang ia makan di luar, kadang bertanya pada penjual apakah ada babi atau tidak. Ia tidak bilang apa-apa pada siapapun, bahkan pada Alia sekalipun. Ia hanya melakukan perubahan kecil itu sendiri. Satu sore hujan deras. Rama pulang lebih awal karena kantor libur setengah hari. Alia sedang menyetrika di ruang tengah, anak-anak bermain di kamar. Rama masuk rumah, basah kuyup, lalu langsung duduk di sofa. Ia diam beberapa menit, lalu memanggil Alia pelan. Alia datang, masih memegang setrika. Rama menatap istrinya lama, lalu berkata bahwa ia sudah siap. Ia ingin pergi ke ustadz yang pernah Alia ceritakan, yang rumahnya tidak jauh dari masjid dekat pasar. Alia hanya mengangguk. Ia tidak bertanya siap untuk apa. Ia sudah tahu. Malam Sabtu berikutnya, setelah makan malam, mereka berempat naik mobil. Rama yang nyetir, Alia di samping, Nadira dan Arka di belakang. Mereka tidak bilang apa-apa di jalan. Hujan kecil masih turun. Rumah Ustadz itu sederhana. Di gang kecil, lampu terasnya kuning hangat. Ustadz Salim, pria tua berjanggut putih tipis, menyambut mereka dengan senyum ramah. Ia sudah kenal Alia dari jauh. Pernah beberapa kali Alia datang bertanya soal fikih dasar. Mereka duduk di ruang tamu yang bersih. Tikar plastik, Al-Quran besar di rak kayu, dan aroma kopi yang baru diseduh. Ustadz Salim tidak banyak bicara. Ia hanya bertanya pada Rama apakah ia sudah yakin. Rama mengangguk. Suaranya sedikit serak tapi matanya tegas. Rama mengucapkan syahadat di depan Ustadz itu. Kalimatnya sederhana, tapi setiap kata terasa berat dan penuh makna. Alia duduk di samping, tangannya saling genggam di pangkuan. Air matanya jatuh pelan, tapi ia tidak mengusapnya. Ia hanya tersenyum menatap suaminya. Nadira dan Arka duduk di belakang, tidak benar-benar mengerti, tapi mereka merasakan suasana yang berbeda. Setelah itu mereka pulang. Di mobil tidak ada yang bicara. Rama hanya memegang tangan Alia sebentar di lampu merah. Itu saja. Tidak ada pesta, tidak ada pengumuman di grup keluarga, tidak ada foto. Hanya keluarga kecil yang pulang dengan hati yang jauh lebih ringan. Beberapa bulan berlalu, Rama mulai belajar sholat. Masih sering salah, tapi ia tidak malu bertanya pada Alia atau pada Ustadz Salim. Ia masih pakai nama Rama, tidak buru-buru ganti nama. Ia masih kerja di tempat yang sama, masih ketemu teman-teman lama, masih ikut rapat Senin pagi. Tapi di dalam dirinya sekarang ada kedamaian yang tidak bisa diganggu apapun. Nadira yang pertama kali meminta diajari sholat, ia bilang ingin seperti mama dan papa. Arka menyusul 2 minggu kemudian. Mereka tidak dipaksa, mereka hanya melihat orang tua mereka yang sekarang jauh lebih sering tersenyum, jauh lebih sabar, jauh lebih sayang satu sama lain. Mereka ingin merasakan hal yang sama. 1 tahun setelah malam di rumah Ustadz Salim, keluarga kecil itu sudah rutin sholat berjamaah di rumah. Rama yang jadi imam, suaranya masih agak grogi, tapi semakin hari semakin mantap. Alia di belakang, Nadira dan Arka di samping ibunya. Rumah yang dulu penuh ketegangan, sekarang penuh suara bacaan ayat pendek, suara Allahu Akbar yang pelan, dan tawa kecil setelah sholat selesai. Keluarga besar Rama akhirnya tahu juga. Ada yang terkejut, ada yang diam saja, ada yang bertanya-tanya. Tapi Rama tidak banyak menjelaskan. Ia hanya bilang bahwa ia menemukan jalan yang membuat hatinya tenang. Tidak ada debat panjang, tidak ada drama. Yang penting baginya sekarang hanya keluarga kecilnya dan hubungannya dengan Allah. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Rama dan Alia duduk di teras depan rumah. Nadira dan Arka bermain bola di halaman kecil. Angin sepoi, suara azan maghrib terdengar dari masjid dekat situ. Rama memandang istrinya, lalu memegang tangan Alia erat-erat.
Mereka tidak bicara apa-apa, tidak perlu. Cahaya yang mereka cari selama ini ternyata tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu dengan sabar sampai mereka siap membukakan pintu hati masing-masing. Dan akhirnya, satu persatu mereka pulang.